Aku dulu dihina mandul, sampai suatu hari aku berdiri di panggung nasional, gandengan tangan anak kembarku, dan menatap lurus ke arah mantanku yang tak bisa berkata-kata. Ini bukan kisah balas dendam. Ini kisah tentang perempuan yang akhirnya mengambil kembali harga dirinya, dengan senyuman, bukan teriakan. Namaku Laras. Dulu, aku hanya perempuan biasa yang percaya pada cinta, pernikahan, dan mimpi sederhana, punya rumah kecil, suami yang setia, dan anak-anak yang tertawa di halaman. Aku bukan dari keluarga kaya, tapi aku tahu arti kerja keras. Aku lahir di Yogyakarta, anak bungsu dari 3 bersaudara. Ibu selalu bilang, jangan pernah biarkan siapapun merendahkan harga dirimu, nak. Perempuan itu kuat, meski dunia bilang dia lemah. Aku pikir Adi, suamiku, juga percaya pada hal-hal itu. Kami menikah 5 tahun lalu dengan sederhana di balai desa. Aku memasak setiap hari, menjahit baju batik untuk tetangga, dan selalu menyambutnya dengan senyum. Tapi semakin lama, senyum itu mulai menghilang dari wajahnya. Kamu kapan hamil? Tanyanya suatu malam, suaranya datar. Aku hanya bisa menunduk. Sudah 2 tahun kami mencoba. Dokter bilang tidak ada yang salah. Tapi Adi tidak peduli. Yang dia dengar hanyalah, belum ada tanda kehamilan. Lama-lama, kata-kata itu berubah jadi caci maki. Kamu mandul, katanya. Di depan saudaranya, di warung kopi, bahkan di acara keluarga besar. Aku ingin kabur. Ingin menangis. Tapi aku diam. Karena di sini, di tempat kami tinggal, perempuan yang tidak bisa punya anak dianggap kurang. Seolah rahim adalah satu-satunya ukuran kelayakan seorang istri. Aku mulai merasa seperti aib. Tetangga mulai berbisik. Ibu mertua menatapku dengan rasa iba yang menyakitkan. Lalu, 3 bulan lalu, Adi datang dengan koper di tangan. Aku sudah menikah lagi, katanya, tanpa basa-basi. Dengan Nina. Dia sehat. Dia bisa kasih aku anak. Aku terduduk. Di ponselnya, ada foto pernikahan mereka di Bali. Nina tersenyum cantik, berkebaya putih, di pelukan Adi. Di kolom caption, akhirnya menemukan yang sempurna. Aku tidak sempurna. Tapi aku tidak mandul. Yang tidak dia tahu, yang tidak ada yang tahu, adalah bahwa 2 minggu sebelum surat cerai ditandatangani, aku memutuskan untuk mencoba inseminasi buatan. Dengan tabungan yang aku kumpulkan diam-diam dari jahitan dan kue kering yang kujual. Dokter Mira, satu-satunya yang tahu, bilang, kamu punya peluang. Tapi ini harus jadi rahasia. Jika gagal, kamu akan diserang lebih keras. Jika berhasil, kamu akan punya kekuatan yang tidak mereka duga. Aku hamil. Tidak 1, tapi 2. Aku tersenyum. Bukan karena dendam. Tapi karena aku tahu, suatu hari, aku akan berdiri di depan mereka semua. Dan aku akan memperkenalkan anak-anakku. Bukan untuk membuktikan bahwa aku bisa hamil. Tapi untuk menunjukkan bahwa harga diriku tidak dihancurkan oleh hinaan mereka. Aku bukan mandul. Aku hanya belum waktunya, dan sekarang, waktuku tiba. Kehamilanku tidak mudah. 3 bulan pertama, aku muntah setiap pagi. Aku tidak punya suami yang membawakan sarapan, tidak ada mertua yang memarahi karena aku terlalu banyak istirahat. Hanya aku, dan janin yang tumbuh di dalamku, 2 nyawa yang tidak pernah memilih untuk dilahirkan dalam cerita seperti ini. Tapi aku berjanji, kalian akan tumbuh dengan cinta yang utuh. Aku menyembunyikan perutku dengan baju longgar. Tetangga mengira aku gemuk. Karena stres ditinggal suami. Aku biarkan mereka berpikir begitu. Di pasar, Ibu Tini malah berkata, Laras, makan apa sih? Dulu kurus, sekarang, kok jadi berisi? Aku hanya tersenyum. Masakan sendiri, Bu. Enak katanya. Mereka tidak tahu aku hamil. Dan selama aku belum siap, dunia tidak perlu tahu. Dokter Mira melarangku bepergian jauh. Kamu hamil kembar, Laras. Risikonya tinggi. Jaga emosi, jangan stres, dan jangan beritahu siapapun, termasuk Adi. Jika dia tahu, dia bisa klaim hak anak, atau bahkan coba menghancurkanmu secara hukum. Aku mengangguk. Aku tahu Adi bukan tipe yang akan peduli pada anaknya jika lahir dari rahim yang dulu dia hina, tapi rahasia itu tidak pernah benar-benar aman. Suatu pagi, setelah hujan deras semalaman, aku menemukan sebuah amplop coklat di depan pintu. Tidak ada nama pengirim. Hanya satu kalimat di dalamnya, aku tahu siapa ayah mereka. Darahku membeku. Aku mengunci pintu, memeluk perutku, dan menangis. Ini lebih seperti keadilan yang belum keluar. Mungkin ada orang yang tahu Adi bukan pria sehebat yang dia pamerkan. Aku tidak membalas.
Tidak mencari tahu. Aku simpan surat itu di laci, di bawah foto bayi yang kugambar dari imajinasiku, seorang laki-laki dan perempuan. Aku sudah memilih nama. Aryo dan Chika. Nama yang sederhana, kuat, dan punya arti. Aryo gagah, Chika cahaya. Mereka akan jadi gagah dan terang di dunia yang pernah menggelapkanku. Persalinanku datang lebih cepat. Kontraksi datang tiba-tiba malam hari. Aku sendirian. Aku sempat terjatuh di kamar mandi, tapi masih bisa merangkak ke telepon, menelepon Dokter Mira. Di rumah sakit, aku melahirkan dengan operasi sesar. 2 bayi mungil, masing-masing kurang dari 2 kilo, langsung dibawa ke inkubator. Aku tidak bisa memeluk mereka segera. Tapi saat pertama kali kulihat wajah mereka, pipi kecil, jari-jari mungil yang mengepal, aku tahu, inilah tujuan hidupku. Tapi untuk menjadi ibu yang mereka butuhkan, aku menangis. Bukan karena sakit. Tapi karena akhirnya, aku merasa lengkap. Beberapa minggu kemudian, saat Aryo dan Chika sudah stabil, aku mulai merekam video kecil. Bukan untuk media sosial. Hanya untuk mereka. Agar suatu hari nanti, mereka tahu, kamu lahir. Dari perjuangan. Dari rahim yang dikatakan mati, tapi justru paling hidup. Lalu, tanpa sengaja, seorang teman mengunggah foto kami di grup ibu-ibu catering. Lihat, Laras punya bayi kembar. Lucu banget. Komentar langsung membanjir. Wah, dari mana suaminya? Ditinggal suami, malah punya anak kembar. Ajaib. Ini pasti donor. Tapi tetap hebat, Laras. Aku baca semuanya. Tidak marah. Tidak sedih. Aku hanya tersenyum, karena aku tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Anak-anakku bukan hanya darah. Dagingku, mereka adalah kebenaran yang akan bicara sendiri. Pada waktunya, Aryo dan Chika berusia 8 bulan saat pertama kali aku membawa mereka ke pasar. Wajah-wajah yang dulu bisik-bisik di belakangku, kini terbuka memandang dengan kagum. Wah, kembar ya? Gemuk banget, kata Bu Sumi, penjual sayur. Aku tersenyum. Tidak ada rasa malu lagi. Aku bukan istri yang ditinggalkan. Aku ibu dari 2 malaikat yang tumbuh sehat, ceria, dan selalu tertawa. Cateringku berkembang. Dari pesanan tetangga, kini sampai ke acara kantor dan pernikahan kecil. Aku bahkan sempat diwawancara oleh media lokal. Laras, bagaimana bisa bangkit setelah ditinggal suami? Aku jawab jujur, karena aku tidak pernah benar-benar jatuh. Aku hanya sedang bersembunyi, sambil menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Tapi, di tengah semua ini, ada satu hal yang terus menggangguku, bayangan Adi dan Nina. Mereka masih sering muncul di media sosial, foto liburan, pamer rumah baru, caption soal keluarga bahagia. Kadang aku tertawa. Kadang aku merasa sedih. Bukan karena cinta, tapi karena ironi. Mereka yang dulu menghina, kini hidup dalam kepalsuan. Lalu, suatu malam, aku membuka berita online. Judulnya, pasangan artis Nina dan Adi Prasetyo terus berjuang ingin punya anak. Aku membeku. Di dalam artikel, tertulis bahwa pasangan itu sudah mencoba berbagai terapi, dari akupunktur hingga bayi tabung, tapi belum berhasil. Kami yakin Tuhan punya rencana, kata Nina dengan senyum getir di wawancara. Aku menutup ponsel. Jantungku berdebar, jadi, mereka belum bisa punya anak, padahal dulu Adi bilang aku mandul. Padahal dia yang menikah lagi demi keturunan. Dan kini, setelah semua hinaan, semua arogansi, mereka yang sebenarnya terkunci dari mimpi yang mereka pamerkan, aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka. Tapi aku merasa adil. Seolah Tuhan sedang menyusun ulang kebenaran yang pernah dikubur. Beberapa hari kemudian, Dokter Mira menelpon. Laras, kau dengar kabar tentang klinik tempat kita pernah berobat? Apa? Klinik itu tutup karena skandal. Ternyata ada dokumen yang bocor, termasuk hasil tes sperma pasien. Salah satunya, atas nama Adi. Aku terdiam, hasilnya buruk, Laras. Sangat buruk. Hampir tidak layak untuk inseminasi alami. Tapi dia menyembunyikannya. Bahkan menyalahkanmu secara publik. Aku tertawa, tapi air mataku jatuh. Selama ini aku merasa bersalah. Merasa kurang. Merasa seperti ada yang salah dengan tubuhku. Padahal, yang bermasalah justru dia. Dia yang pernah menatapku dengan mata penuh jijik, padahal dialah yang seharusnya merasa malu, tapi aku tidak langsung membalas. Tidak mengunggah bukti. Tidak membongkar aib. Aku tahu, balas dendam yang terlihat selalu berakhir dengan kehancuran. Aku ingin kemenanganku lebih dari itu. Aku ingin mereka melihatku, dan kesempatan itu datang tak lama kemudian. Aku diundang sebagai narasumber di acara nasional,
perempuan dan stigma kesuburan. Acaranya digelar di Jakarta, diadakan oleh Komunitas Peduli Kesehatan Reproduksi Perempuan. Awalnya aku ragu. Tapi saat melihat tema acaranya, tubuh perempuan bukan aib, aku tahu. Ini saatnya, aku mempersiapkan pidato. Tidak akan menyebut nama. Tidak akan menunjuk jari. Tapi akan kuceritakan kisahku. Dari awal. Dari rasa malu, hingga kehamilan rahasia, hingga kelahiran Aryo dan Chika. Dan, bagaimana, di tengah semua hinaan, aku memilih untuk tetap hidup. Saat aku latihan di depan cermin, Chika tertawa dari gendongan. Aryo menepuk-nepuk kakinya. Aku tersenyum, nanti, kalian akan tahu. Ibumu dulu dihina karena tidak bisa punya anak. Tapi kini, ibumu punya kalian. Dan kalian adalah segalanya. Aku tidak tahu, saat itu, bahwa Adi dan Nina juga akan hadir di acara yang sama. Sebagai donatur, aku tidak tahu bahwa dunia akan menyaksikan detik-detik ketika kebenaran akhirnya bicara, bukan dengan teriakan, tapi dengan senyuman seorang ibu yang akhirnya pulang ke harga dirinya. Jakarta terasa asing di awal, tapi tidak menakutkan. Aku datang dengan baju batik sederhana, rambut dikepang rapi, Aryo dan Chika tidur pulas di stroller kecil yang kubawa dari Yogyakarta. Mereka belum pernah naik pesawat. Aku sempat cemas, tapi mereka malah tertawa saat pesawat lepas landas. Seperti tahu, ini bagian dari perjalanan kita. Acara digelar di sebuah ballroom mewah, penuh perempuan dari berbagai latar belakang, dokter, pekerja seni, ibu rumah tangga, aktivis. Semua berkumpul karena satu hal, mereka pernah merasa dihakimi karena tubuh mereka. Karena belum menikah. Karena belum punya anak. Karena dikira mandul. Karena diceraikan. Karena dianggap gagal, aku duduk di belakang panggung, menunggu giliran. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena tahu, malam ini, aku bukan hanya bicara untuk diriku. Aku bicara untuk setiap perempuan yang pernah menangis diam-diam karena dianggap tidak lengkap. Lalu, namaku dipanggil, Laras, ibu dari 2 anak kembar, mantan istri yang dituduh mandul, kini penggerak usaha mikro yang menginspirasi. Mari kita sambut. Tepuk tangan menggema. Aku berjalan pelan, memegang mikrofon, menatap penonton. Dan di antara kerumunan itu, aku melihatnya, Adi, duduk di barisan tengah, dengan Nina di sampingnya. Mereka datang sebagai donatur. Wajahnya datar, tapi matanya melebar saat melihatku. Nina menunduk, memeluk tasnya erat-erat. Aku tidak menghentikan langkah. Aku hanya tersenyum. Karena kali ini, aku yang memegang panggung. Bukan dia, aku mulai bicara pelan. Dulu, aku percaya bahwa nilai seorang perempuan ditentukan oleh rahimnya. Aku percaya bahwa jika aku tidak bisa punya anak, aku tidak layak dicintai. Aku percaya bahwa suara-suara yang menghina itu benar. Aku jeda, tapi ternyata, yang salah bukan tubuhku. Yang salah adalah dunia yang terlalu cepat menuduh, terlalu mudah merendahkan, dan terlalu buta melihat perjuangan perempuan. Aku bercerita tentang kehamilanku yang rahasia. Tentang malam-malam sunyi di rumah kecil. Tentang surat misterius. Yang membuatku tahu bahwa kebenaran selalu menunggu waktunya. Lalu, aku menunjukkan foto pernikahanku dengan Adi. Tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu. Ruangan jadi hening. Pernikahanku berakhir karena aku dituduh mandul. Padahal, hasil tes medis menyebutkan aku subur. Yang bermasalah ada di pihak lain. Beberapa penonton menarik napas. Ada yang tertawa pelan. Aku tidak peduli. Aku sudah lepas dari rasa malu. Lalu, aku menarik stroller ke depan panggung. Tapi aku tidak di sini untuk menyalahkan. Aku di sini untuk menunjukkan bahwa dari rahim yang dikatakan mati, lahir 2 jiwa yang penuh cinta. Aku membuka selimut. Aryo menguap, Chika melambai ke penonton. Mereka namanya Aryo dan Chika. Mereka lahir prematur. Mereka butuh inkubator. Tapi mereka bertahan. Seperti aku. Seperti banyak dari kalian. Aku menatap ke arah Adi. Ia tidak menatapku. Ia menunduk. Nina menangis diam-diam, tisu di tangannya sudah basah. Aku tidak merasa puas karena mereka hancur. Aku merasa lega. Karena akhirnya, kebenaran tidak lagi tersembunyi. Ada yang bilang saya mandul, kataku, suara sedikit bergetar. Tapi hari ini, saya punya 2 alasan untuk tersenyum setiap pagi. Dan saya tidak perlu membuktikan apa pun pada siapapun. Karena anak-anakku adalah bukti yang hidup. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan, jangan pernah remehkan perempuan yang diam. Karena di balik diamnya, bisa jadi, ia sedang melahirkan keajaiban.
Tepuk tangan meledak. Beberapa penonton menangis. Ada yang berdiri. Aku menutup pidato dengan senyum, dan saat aku turun dari panggung, kamera ponsel sudah membanjiri ruangan. Videoku menyebar dalam hitungan menit. Besoknya, media online memberi judul, "Perempuan yang dihina mandul, kini tampil bawa anak kembar." Di acara nasional, di bawahnya, komentar netizen, "Laras juara. Adi dan Nina, diam aja sekarang. Ini kemenangan perempuan sejati." Aku tidak membaca semuanya. Aku hanya membuka galeri ponsel, melihat video Aryo tertawa. Lalu aku tertawa juga, karena kali ini, aku bukan korban, aku adalah ibu, dan aku. Akhirnya pulang, setelah acara itu, hidupku tidak kembali seperti dulu. Tidak bisa. Video pidatoku menyebar ke seluruh penjuru, dari kota ke desa, dari grup keluarga hingga dosen psikologi yang menjadikannya bahan kuliah. Orang-orang mulai mengenalku bukan sebagai istri yang ditinggal, tapi sebagai Laras, ibu yang bangkit. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari seorang perempuan di Medan. Aku dikatakan mandul, suamiku menikah lagi. Aku hampir bunuh diri. Tapi setelah lihat kamu, aku mulai percaya, aku masih berharga. Aku menangis membacanya. Karena kali ini, aku tidak hanya menyelamatkan diriku. Aku menyentuh hidup orang lain. Tapi yang benar-benar membuatku terkejut adalah ketika Adi datang, bukan ke rumahku di Yogyakarta, tapi lewat pesan singkat, "Laras, aku mau ketemu. Aku butuh bantuan." Aku tidak langsung membalas. Aku menunggu. Sampai suatu sore, dia muncul di depan warung kopi dekat rumahku, sendirian, tanpa Nina. Wajahnya lebih tua, matanya lelah. "Kami belum bisa punya anak," katanya pelan. "Sudah coba segalanya. Aku tahu sekarang. Aku yang bermasalah. Tapi, apakah kamu tahu cara? Apakah doktermu bisa bantu?" Aku menatapnya lama. Dulu, lelaki ini bisa menghancurkanku dengan satu kalimat. Sekarang, ia duduk di depanku, memohon seperti orang kehilangan arah. Aku tersenyum, bukan karena puas, tapi karena kasihan. "Adi," kataku, "aku tidak punya jawaban untukmu. Yang aku punya adalah hidupku. Dan aku membangunnya bukan karena aku butuh kamu, tapi karena aku memilih untuk tetap hidup meski kamu pergi." Aku tidak memberinya nomor dokter. Tidak memberi nasihat. Karena kali ini, aku bukan rivalnya. Aku bukan bagian dari ambisinya. Aku sudah keluar dari cerita itu. Beberapa minggu kemudian, aku tahu dari berita, Adi mundur dari jabatannya di perusahaan keluarga. Nina dikabarkan pindah ke Bandung, hidup sendiri. Mereka tidak bercerai secara resmi, tapi hubungan mereka hancur. Bukan karena aku, tapi karena kebohongan yang mereka bangun akhirnya runtuh sendiri. Tapi aku tidak berhenti di sini. Aku mulai menerima pesan dari perempuan lain, yang dikucilkan, difitnah, ditinggalkan karena tidak bisa hamil. Mereka butuh tempat. Butuh suara. Butuh tahu mereka tidak sendiri, maka, aku dirikan, Rahasia Perempuan, bukan organisasi besar. Hanya ruang kecil di rumahku, dan grup daring yang kumoderatori sendiri. Kami kumpul tiap 2 minggu. Ada yang datang dari jauh, membawa anak, membawa trauma, membawa harapan. Kami tidak saling menilai. Kami saling mendengar. Di sini, tidak ada yang disebut mandul, yang ada hanyalah perempuan yang masih berjuang, yang ada hanyalah hati yang pernah retak, tapi masih berdetak. Suatu hari, seorang perawat dari klinik lama menghubungiku. Aku yang kirim surat itu, Laras. Aku tahu hasil tes Adi. Aku tidak tahan melihatmu disalahkan. Maaf baru berani bicara sekarang. Aku tidak marah. Aku hanya bilang, "Terima kasih. Karena suratmu, aku tahu, kebenaran selalu punya cara untuk muncul." Kini, Aryo dan Cika sudah hampir 2 tahun. Mereka mulai bicara. Hari pertama Cika berkata, "Mama, kuat." Aku menangis. Bukan karena haru, tapi karena sadar, aku bukan hanya ibu mereka, aku juga contoh, aku juga warisan, aku tidak pernah membalas dendam. Aku tidak perlu. Kemenanganku bukan karena Adi jatuh, tapi karena aku tetap berdiri, karena aku memilih untuk membangun. Bukan menghancurkan, karena dari rahim yang dikatakan mati, lahir bukan hanya 2 anak, tapi harapan. Dan jika suatu hari nanti mereka membaca kisah ini, aku ingin mereka tahu satu hal, ibumu pernah dihina. Tapi ibumu tidak pernah menyerah. Dan itulah yang paling penting.